polesan ini itu sebenarnya belum lama, baru 1 tahun. Jadi perjuangannya tuh lagi masa pandemi, kita mikir mau usaha apa sih gitu yang bikin kita bisa berkembang gitu. Karena pada saat pandemi itu nggak ada, kayaknya hampir putus asa, nggak ada kerjaan yang kayaknya bisa berkembang semuanya. Ini bukan krisis 1 orang 2 orang, tapi emang semua, bahkan seluruh negara ya. Jadi perjuangannya saat itu yang kita pikir adalah satu, kita ini ada di dunia otomotif. Kebetulan suami tante tuh juga punya usaha yang jual beli mobil. Pas jual beli mobil, kalau sebelum mobil itu dijual, orang pasti pengennya lihat mobil itu kelihatan bagus kan ya. Nah, di situ kita pasti ke tempat polesan mobil. Nah, terus kita mikir nih ya, apa sih yang bikin supaya kita nih juga jangan ke orang lain, tapi kita punya menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gitu. Akhirnya yaitu kita nggak berpikir ini akan laku di luar, tapi ternyata kita sendiri yang membutuhkan, karena suami tante juga jual beli mobil second ya. Ya itu sih paling awalnya itu kita udah nggak mikir lagi pandemi mau bisnis yang sedemikian maju tuh udah nggak bisa. Cuma yang kita butuhkan saat itu adalah yang menunjang bisnis kita yang lain ya, polesan mobil ini. Tuh. Itu datang seperti biasa, datang jam 9, terus pulangnya sih jam 5. Kalau menurut apa ya istilahnya, selesai nggak selesai, ketika ada mobil yang tidak selesai itu jam 5, jadi dilanjutkan besok. Tapi kalau misalnya kayak model mobil Brio, Yaris, mobil-mobil city car kecil, itu kan pasti pengerjaannya jauh lebih cepat. Itu sekitar 4 jaman sudah selesai. Tapi kalau kayak mobil Alphard, Pajero, Fortuner, wah itu makan waktu, bisa 1 hari itu full. Jadi tante itu sebenarnya 1 hari itu cuma sedia 1, karena di sini karyawannya kebetulan yang poles cuma 2. Nah gitu sih paling. Kalau apa namanya, bentar stop dulu. Untuk relasi atau rekan kerja itu awalnya kan untuk usaha tante sendiri, usaha suami tante sendiri dari jual beli mobil itu. Lama-lama akhirnya kita bikin istilahnya apa ya, promo ke teman-teman yang sesama jual beli mobil juga. Kan yang jual beli mobil di Jogja ini juga banyak. Jadinya untuk mereka kalau mau jual mobil gitu, akhirnya polesnya juga ke tempat Om Bibi ini. Terus udah gitu belum lagi kayak untuk personal ya, ada teman tante mungkin atau temennya Om Bibi mungkin, jadi datang ke sini poles gitu. Tapi memang untuk saat ini tante Om Bibi ini cuma bisa 1 hari 1 mobil. Kecuali memang sudah di list hari ini Brio, oke, itu masih bisa masuk 2 mobil. Tapi yang jelas untuk karyawan jam 5 tetap udah pulang gitu. Untuk hal apa aja yang ditangani di sini kan bergerak di bidang otomotif, otomatis kita menjalin relasi kerjasama sama paling penting tuh sama orang-orang otomotif juga. Tapi kita untuk polesan atau detailing, nah nama bekennya sekarang tuh istilahnya detailing car. Itu kita kan bergerak di bidang jasa, jadi kita membangun relasi sama orang-orang otomotif untuk pemeliharaan atau perawatan ya interior dan eksterior mobil. Dalam bisnis itu pasti ada tantangan pekerjaan ya, nggak mungkin nggak ada. Tantangannya tuh bisa dari luar,
di dalam bisnis tuh pasti ada tantangan pekerjaan ya. Tantangan tuh ada dari dalam, ada dari luar. Dari luar tuh misalnya kita buka nih detailing mobil, nggak lama orang lain juga akan punya usaha seperti itu gitu. Jadi tapi nggak apa-apa, itu tantangan sih buat kita. Gimana kita harus punya keunggulan sendiri di mata orang lain. Jadi orang lain polesnya mobil, detailingnya cuma interior, cuma body aja, kita sampai mesin gitu. Kita harus nyiptain inovasi yang lebih positif dibandingin orang lain. Itu tantangannya. Kalau untuk tantangan dari dalam, ya seperti biasalah. Kadang ada karyawan yang mungkin hari ini tiba-tiba nggak masuk, padahal mobil udah antri gitu untuk dipoles, atau tiba-tiba dia keluar gitu, dengan alasan mungkin apa ya namanya, dia ada pekerjaan lain gitu. Ya itu tantangan juga buat kita. Makanya kita harus kayak untuk menjaga itu gitu, yang harus disiapkan itu untuk awal penerimaan karyawan gitu, kita harus bikin perjanjian. Nanti setelah ada perjanjian kita juga ada SOP-nya supaya dia bisa lebih teratur gitu. Dan ada syaratnya pasti. Paling enggak dia juga harus tahu tentang bodi mobil ya gitu, atau tentang mesin. Ini lagi moles bagian mesin, ada bagian yang nggak boleh disiram air. Nah kalau dia yang nggak tahu, nggak punya keterampilan itu, ya itu bisa fatal. Iya, bisa-bisa mobil yang masuk bukannya mungkin jadi bersih, jadi bagus, malah jadi rusak kan, jadi deg-degan juga kalau kayak gitu kan. Ya itu sih paling kendala-kendalanya. Kalau selama ini untungnya belum pernah ada kendala sampai mesin yang gara-gara dipoles jadi rusak, karena Om Bibi juga di sini menerima karyawan juga pasti harus punya syarat dan skill tertentu ya gitu. Kalau kendala yang paling ada itu ya itu paling kita nggak tahu, tiba-tiba dia sakit nggak masuk, akhirnya teknisinya cuma yang datang 1 orang, pengerjaan yang harusnya 5 jam atau 4-5 jam akhirnya jadi 7 jam gitu. Ya itu aja, jadi untuk masalah intern biasa ya gitu, sebenarnya kayak gitu aja. Oke. Pesan dari tante untuk Mas Bagas atau anak-anak muda yang lebih muda di era sekarang ini, pesan untuk hadapi dunia kerja, lakukan apa yang kamu sukai, karena itu akan membuatmu tidak pernah merasa capek untuk bekerja. Jadi kalau kamu suka di dunia otomotif ya lakukan. Anggap aja kamu lagi melakukan hobi gitu. Jadi kalau mau melakukan pekerjaan yang tidak kita sukai, itu pasti kita capek kan. Anggap aja itu kita bekerja tapi kita lagi ngelakuin hobi nih. Oh, hobi kita otomotif, ya udah kita lakuin itu. Iya. Jadi kalau misalnya juga nih, ketika usaha itu belum bisa menguntungkan, setidaknya kamu sudah terpuaskan untuk menyalurkan hobi kamu gitu. Terus juga jangan pernah jadikan orang lain itu sebagai saingan, karena menurut tante nih ya, saingan yang paling penting adalah bukan orang-orang sepantaran Mas Bagas, bukan orang-orang atau saudaranya Mas Bagas atau orang lain. Itu menurut tante itu bukan pesaing, tapi yang supaya kita bisa
semangat untuk melakukan pekerjaan secara konsisten, secara kita benar-benar melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Pesaing kita sebenarnya adalah umur orang tua kita, karena kita itu setidaknya membuktikan ya ke orang tua, kita bekerja tuh untuk apa sih, capek-capek gitu, kalau bukan untuk membahagiakan orang tua kita juga, keluarga kita juga, jadi itu yang dijadikan. Karena nanti ketika udah nggak ada orang tua tuh udah beda lagi, itu semangatnya udah berubah lagi. Nah, mumpung masih ada orang tua, mumpung masih ada orang tua, jadikan umur orang tuamu adalah pesaing yang paling kamu simpan di hati gitu, supaya orang tua kamu pun bisa bangga sama apa yang udah dihasilkan, bukan masalah materinya, tapi pencapaiannya. Setidaknya orang tua merasa, oh saya sudah berhasil nih mendidik anak saya dengan seperti ini gitu.